Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Salihati dari kelas MN22G. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari sesi 1 sampai sesi 6. Untuk materi yang pertama adalah peran akuntansi dalam organisasi. Perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Akuntansi manajemen adalah sistem yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian akuntansi keuangan yaitu untuk mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada akuntansi biaya, merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan, bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Materi selanjutnya yaitu adalah analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke dalam produk atau layanan. Rantai nilai itu sendiri terdiri dari yang pertama ada penelitian dan pengembangan, yang kedua desain produk, jasa atau proses, yang ketiga produksi, yang keempat pemasaran, yang kelima distribusi, dan yang keenam layanan pelanggan. Materi yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang pertama biaya dan efisiensi, yang kedua kualitas, yang ketiga waktu, dan yang keempat inovasi. Selanjutnya peran akuntansi manajemen. Yang pertama berperan sebagai pemecah masalah, yang kedua sebagai pencatatan nilai, yang ketiga yaitu sebagai pengarah perhatian. Kemudian yang selanjutnya ada etika profesional. Etika profesional yang pertama itu kompetensi, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas. Materi yang selanjutnya yaitu pengenalan istilah dan tujuan biaya. Biaya atau cost adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya aktual, biaya yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga ada biaya yang dianggarkan, yaitu biaya yang diramalkan atau estimasi biaya. Yang keempat ada objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Yang kelima ada akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Yang keenam, pembebanan biaya adalah istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya. Mencakup 1. Menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya. Yang kedua, mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek lainnya. Materi yang selanjutnya ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, pengertian biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya, biaya kaleng merupakan biaya langsung bagi brand Pepsi dan Coca-Cola. Terus kemudian ada yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya, gaji manajer pabrik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung dan tidak langsung. Yang pertama, materialitas suatu biaya. Poin yang kedua, ketersediaan teknologi pengumpulan informasi. Yang ketiga yaitu desain operasi. Selanjutnya ada pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel secara total berubah sering dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume
kegiatan. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap tidak berubah secara total, sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Yang ketiga, biaya didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah ada konsep-konsep lain tentang biaya. Yang pertama, pemicu biaya. Pemicu biaya adalah variabel yang secara kausal mempengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu. Rentang relevan yaitu rentang tingkat aktivitas normal, di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas dengan biaya tertentu. Contohnya, biaya tetap hanya tetap dalam rentang yang relevan. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan itu ada 3. Yang pertama, perusahaan sektor manufaktur, yaitu perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Yang kedua itu ada perusahaan sektor perdagangan, yaitu adalah perusahaan yang membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Yang ketiga yaitu perusahaan sektor jasa, menyediakan jasa atau produk tidak berwujud. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan langsung. Persediaan bahan langsung adalah persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua, persediaan barang dalam proses adalah barang yang baru sebagian dikerjakan atau belum sepenuhnya jadi. Yang ketiga itu ada persediaan barang jadi atau barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Selanjutnya ada klasifikasi biaya manufaktur. Yang pertama, biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung adalah biaya perolehan semua bahan yang akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Yang selanjutnya ada biaya manufaktur tidak langsung, yaitu biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produksi. Selanjutnya adalah perbedaan antara biaya-biaya. Yang pertama, biaya persediaan. Semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual. Yang kedua, biaya periode, yaitu semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Selanjutnya ada arus biaya. Harga pokok penjualan adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai selama periode akuntansi berjalan. Kemudian materi yang selanjutnya itu ada metode harga pokok pesanan atau full costing. Pengertian dari full costing itu adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biasa digunakan di dalam full costing biasa digunakan di dalam usaha percetakan, laundry, dan sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama itu proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan. Yang ketiga yaitu produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Yang selanjutnya ada karakteristik harga pokok pesanan. Itu diantaranya adalah setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Selanjutnya biaya produk dibagi dua, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka.
Selanjutnya ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Manfaat yang pertama yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Manfaat yang kedua adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Manfaat yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Manfaat yang kelima yaitu menentukan harga pokok persediaan produksi jadi dan produksi dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang selanjutnya, menentukan harga pokok persediaan produksi jadi DNA produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi pada neraca yang merupakan salah satu bentuk laporan keuangan utama perusahaan manufaktur, manajemen wajib menyajikan harga pokok persediaan produksi, baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, maka administrasi perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi untuk tiap pesanan. Selanjutnya ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Perbedaannya itu adalah jika rekening kontrol itu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran itu termasuk ke dalam rekening kontrol. Yang masuk ke dalam rekening pembantu itu ada kartu persediaan, kartu harga pokok, dan kartu biaya. Yang selanjutnya yaitu adalah metode harga pokok proses atau proses costing. Pengertian dari metode harga pokok proses atau proses costing itu adalah metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu produk secara massal sehingga proses produksi dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan dari pembeli. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok proses itu yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada manfaat metode harga pokok produksi. Jadi manfaat yang pertama dari proses costing itu adalah dapat menentukan harga jual produk. Manfaat yang kedua yaitu dapat memantau realisasi biaya produksi. Manfaat yang ketiga itu dapat membantu menghitung laba atau rugi bruto tertentu. Manfaat yang selanjutnya atau yang keempat adalah menentukan harga pokok persediaan produksi jadi dan produksi dalam proses yang disajikan dalam neraca. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.